Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Lestari dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 20601009. Pada kali ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem pernafasan. Yang pertama itu ada rongga hidung, yang kedua itu ada faring, yang ketiga itu ada laring, yang keempat itu ada bronkus, yang kelima itu ada bronchiolus bagian kiri, yang keenam ada bronkus bagian kiri, yang ketujuh ada paru-paru bagian kiri, yang kedelapan itu ada bronkus bagian kanan, yang kesembilan ada paru-paru bagian kanan, yang ke-10 ada pleura, dan yang ke-11 ada diafragma. Selanjutnya hidung. Hidung berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Strukturnya yang pertama ada serabut saraf pembau, yang kedua ada serabut saraf ke otak, yang ketiga ada silia saraf pembau, yang keempat ada lendir, dan yang kelima ada tulang hidung. Selanjutnya ada faring. Faring berfungsi untuk menyediakan saluran pada rectus respiratorus dan digestif. Strukturnya yang pertama ada faring, yang kedua ada nasofaring, yang ketiga ada orofaring, dan yang keempat ada laryngofaring. Selanjutnya laring. Laring berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Strukturnya yang pertama ada epiglotis, yang kedua ada kartilagotiroid, yang ketiga ada otot krikotiroid, yang keempat ada kartilagokrikoid, yang kelima ada trakea, yang keenam ada otot hyoid, yang ketujuh ada membran tiroid, dan yang kedelapan ada ligamen krikotiroid. Selanjutnya ada trakea. Berikut strukturnya, yang pertama ada jakun, yang kedua ada kartilagotiroid, yang ketiga ada kartilagokrikoid, yang keempat ada kartilagotrakeal, yang kelima adalah bagian dari keseluruhan trakea, yang keenam adalah bagian kanan paru-paru, yang ketujuh adalah bagian kiri paru-paru, dan yang kedelapan adalah bronkus. Selanjutnya adalah bronkus. Strukturnya yang pertama adalah bronkus bagian kanan, kemudian yang kedua ada trakea, yang ketiga ada bronkus bagian kiri, yang keempat ada bronchiolus bagian kiri, dan yang kelima ada cairan pleura, dan yang keenam ada diafragma, dan yang ketujuh ada alveoli. Selanjutnya adalah bronchiolus. Strukturnya yang pertama ini adalah bronchiolus, yang kedua adalah pembuluh arteri, yang ketiga adalah pembuluh kapiler, yang keempat dan kelima adalah alveoli, yang keenam adalah pembuluh kapiler di sekitar alveoli, yang ketujuh adalah alveoli terminalis, dan yang kedelapan adalah alveoli respiratoris. Selanjutnya paru-paru. Yang pertama ada trakea, yang kedua ada paru-paru bagian kiri atas, yang ketiga ada bronkus bagian kiri, yang keempat ada bronkus kedua bagian kiri, yang kelima ada bronkus kedua bagian kiri, yang keenam ada paru-paru bagian kiri bawah, yang ketujuh ada paru-paru bagian kanan atas, yang kedelapan ada bagian tengah paru-paru, yang kesembilan ada bagian paru-paru. Selanjutnya adalah pleura. Yang pertama adalah pleura visceral, yang kedua adalah pleura parietal. Selanjutnya otot paru-paru. Yang pertama ada musculus sternocleidomastoid, yang kedua ada musculus sklenosis,
Yang ketiga ada musculus eksternal interkostal. Yang keempat ada musculus internal interkostal. Yang kelima ada diafragma. Yang keenam ada musculus interkostal. Yang ketujuh ada eksternal abdominal oblique. Yang kedelapan ada musculus internal abdominal oblique. Dan yang kesembilan ada transversus abdominalis. Yang ke-10 ada rectus abdominalis. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan. Yang pertama itu adalah ketika diafragma menarik ke bawah, berarti udara masuk atau O2 masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, jika diafragma mengendur, itu artinya udara keluar atau CO2 yang keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.